Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan sebelumnya ada yang mempertanyakan terkait hukum sholat sunnah atau sholat tahajud setelah sholat witir. Saya sampaikan bahwa hukumnya boleh. Namun kemudian ada orang atau ada kalangan yang mempertanyakan hal ini dan menganggap bahwa pendapat saya pertama salah, yang kedua kurang memahami hadis secara komprehensif, dan ketiga konon hal ini tidak ada atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya sampaikan bahwa apa yang saya terangkan kemarin, pertama berlandaskan kepada hadis Rasulullah SAW, yang kedua juga berlandaskan kepada pendapat para ulama, dan yang ketiga juga berlandaskan kepada fatwa Majelis Tarjih dan Tasdid Muhammadiyah. Hadis jelas yang saya sampaikan kemarin, hadis riwayat Muslim, karena yusolli thalatha asyrata raka'ah, yusolli thamana raka'atin, thumma yutiru, thumma yusolli raka'ataini wa huwa jalisun. Nabi Muhammad SAW biasa melaksanakan sholat 13 rakaat dalam satu malam. Beliau melaksanakan sholat 8 rakaat, kemudian beliau berwitir dengan 1 rakaat, kemudian setelah witir beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, wa huwa jalisun, sambil duduk. Oleh para ulama, hadis ini sering dijadikan sebagai argumen boleh melaksanakan sholat sunnah atau sholat tahajud setelah sholat witir. Hanya saja dalam satu malam hanya ada 1 witir. Berdasarkan hadis lain, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Di antara ulama tersebut adalah Ibnu Qudamah Al-Hambali. Jadi cek di kitab ini di dalam bab sholat sunnah, sholat tatawwu, beliau membolehkan sholat sunnah setelah sholat witir. Sini juga ada kitab lain yang saya bawa. Ini ada kitab Al-Muhalla. Al-Muhalla ini karya Ibnu Hazm. Di sini juga beliau membolehkan sholat sunnah atau sholat tahajud setelah sholat witir. Dalam kitab ini beliau mengatakan, wal witru akhirul laili afdal wa man awtara awwalahu fahasan wa sholatu ba'dal witri jaizun wa la yu'itu witr akhir. Jadi dalam hal ini beliau mengatakan sholat witir di akhir malam itu lebih baik. Namun wa man awtara awwalahu fahasan, jika hendak sholat witir di awal waktu, umpamanya mau tidur sholat witir dulu, fahasan, itu baik juga, nggak ada masalah gitu. Wassolatu ba'dal witri jaizun, sholat sunnah setelah sholat witir itu boleh. Wala yu'idu witron akhor, dan tidak perlu sholat witir lagi. Ini pernyataan siapa? Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Ini saya ada kitab lain. Ini Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab yang sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Majmu' ini juga mengatakan, idza autara thumma arada ayyusalliya nafilatan aw ghairaha fil laili jaza bila karahatin. Jika Anda sholat witir, thumma arada ayyusalliya nafilah, kemudian setelah sholat witir kok Anda ingin sholat nafilah, sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa saja? Sholat mutlak atau sholat tahajud terserah. Fil laili, dalam satu malam, jaza bila karohatin, boleh dan itu nggak ada masalah. Wala yu'idul witro, dan sholat witirnya tidak perlu diulangi. Ya kan? Ini pendapat siapa? Ini pendapat Imam Nawawi. Beliau juga mengambil kesimpulan ini dari hadis di atas, dari
annahu shalla raka'ataini ba'dal witra bayanan dijawi sholat, bahwa pernyataan Rasulullah SAW yang beliau itu sholat 2 rakaat setelah witir yang tadi itu di atas itu menunjukkan bayanan dijawazi sholat, bolehnya melaksanakan sholat. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Mi'ad juga beliau mengatakan inna hataini raka'ataini tajriyani majr ratibah lil witra faya ratibah lil witra bima tawati sa'ir ratib al-akhar. Jadi 2 rakaat ini itu juga sholat sunnah. Witir itu juga sholat sunnah. Jadi sama-sama sholat sunnah. Kesimpulan beliau, boleh silahkan Anda laksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau mau 4 rakaat atau terserah, mau sholat tahajud atau apa terserah setelah sholat witir. Pendapat lain juga qala Tirmidzi waqtalafa ahlul ilmi fil ladzi yutiru min awwalil laili. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, para ahlul ilmi terkait dengan salat witir di awal malam. Sebelum tidur salat witir dulu. Tsumma yaqumu min akhirih, kemudian setelah itu dia tidur dan bangun dan mau salat lagi. Fara'a ba'du ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum naqdal witri. Jadi kalau dia bangun malam, maka dia sholat witirnya itu digugurkan. Cara menggugurnya gimana? Yudhifu ilaiha rak'atan wa yusalli ma bada lahu. Jadi dia cukup sholat 1 rakaat guna menambahin sholat witir yang 1 rakaat sebelumnya, sehingga sholatnya menjadi 2 rakaat. Setelah itu dia silakan sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, terserah. Baru setelah itu dia sholat witir. Jadi sholat witir yang malam tadi, yang dia sebelum tidur, yang 1 rakaat itu dilengkapi dengan 1 rakaat lagi menjadi 2, sehingga dia tidak witir. Baru setelah itu dia sholat sunat, baru nanti dia witir. Ini tetap witirnya 1, yaitu di akhir lail. Tsumma yutiru fi akhir sholati, kemudian barulah setelah itu dia sholat witir di akhir sholatnya. Li'annahu la witrani fi lailatin, karena tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Wa huwa alladzi dhahaba ilaihi Ishaq. Ini pendapatnya Ishaq. Wa qala ba'du ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pendapat para ulama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza autara min awil laili thumma nama thumma qama min akhiril laili fa innahu yusalli ma badalahu wa la yanqudu witrahu. Ini pendapat lain. Kalau dia sudah sholat witir, maka kemudian dia tidur dan bangun, silakan dia sholat sunnah dan witirnya tetap sah, tidak perlu dilengkapi lagi, tidak perlu sholat tambah 1 rakaat, tapi dia tetap sholat. Tapi setelah itu dia tidak sholat witir lagi. Jadi wala yang kudu witrahu wa yada'u witrahu ala makana. Jadi witirnya tetap seperti semula. Akhirnya setelah sholat dia tidak perlu sholat witir lagi. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri. Ini pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Jadi kalau kita sudah sholat witir, silahkan kemudian Anda sholat sunnah, silakan sholat sunnah dan nanti tidak perlu witir lagi. Ini pendapatnya siapa? Ini pendapatnya qaulu Sufyan ats-Tsauri, pendapatnya Imam Sufyan ats-Tsauri. Juga pendapatnya siapa? Wa Malik bin Anas, pendapatnya Malik bin Anas. Pendapatnya Ibnu Mubarak wa Ahmad. Wa hadza ashah, dan pendapat ini yang dianggap lebih tepat. Di annahu qad ruwiya min ghairi wajhin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad shalla ba'dal witri. Karena sudah diriwayatkan oleh banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sunnah setelah salat witir. Jadi ketika saya mengatakan boleh itu bukan dari pendapat saya pribadi, tapi juga pendapat banyak para ulama, termasuk para ulama mazhab yang mereka itu sangat luar biasa. Kita tahu siapa Imam Tsauri, kita tahu siapa Imam Ahmad, kita tahu siapa itu Imam Nawawi, yang mereka karyanya luar biasa, yang kepakarannya luar biasa. Mereka berpendapat demikian juga. Dan ternyata ini juga pendapatnya Majelis Tarjih, Fatwa Majelis Tarjih yang pernah disidangkan oleh Majelis Tarjih dan pernah dimuat di
suara Muhammadiyah. Mereka pun dari Majelis Tarjih juga mengatakan boleh. Jika kemudian kita mengatakan salah, seakan-akan kita menganggap bahwa para ulama kita yang Masya Allah yang luar biasa itu, para imam mazhab itu salah. Jika kita hanya mengatakan pendapat mereka kurang tepat, itu masih mungkin. Atau jika kita mengatakan ada pendapat lain yang mengatakan seperti ini, itu nggak ada masalah. Karena fikih itu kan sifatnya dan itu praduga. Dikatakan fikih itu karena praduga menurut Imam Syarazi dalam kitab Al-Lumah. Yang namanya praduga itu bisa benar, bisa salah, gitu kan. Jadi atau bisa juga ada dua pendapat ini dan pendapat mereka. Bisa jadi yang lebih rajih, bisa jadi pendapat mereka yang lebih rajih. Jadi sifatnya itu adalah ar-rajih wal marjuh. Mana yang pendapat kuat, mana yang lemah. Bukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, apalagi terkait dengan hadis-hadis ataupun nas-nas yang sifatnya itu dzanni. Dan fikih itu umumnya dzanni. Bahkan menurut Imam Syarazi dalam kitab Al-Lumah itu yang namanya fikih ya dzanni. Gitu. Kalau qat'i itu sesungguhnya dimasukkan ke dalam bahasan fikih hanya untuk membantu saja supaya kita mengetahui nas-nas yang dzanni. Karena udah qat'i itu udah jelas. Gitu. Nah ini jadi masih terbuka, masih membolehkan kita berbeda pendapat, tetapi tidak kemudian dengan berbeda itu kita menyalahkan bahwa Majelis Tarjih salah, para ulama salah, Imam Nawawi salah, Imam Ahmad salah, Imam Thawri salah, Imam Ibnu Qudamah salah. Ya, tidak sesederhana itu. Mereka juga para ulama kibar yang karyanya luar biasa. Sehingga sejatinya kita saling menghormati terhadap perbedaan, tidak mudah menyalahkan, tetapi berpendapat sesuai dengan yang ada di dalam turas-turas Islam, sesuai dengan kapasitas kita, dan dengan tetap menghormati perbedaan. Fikih itu terbuka, tetap menghormati perbedaan. Bahkan di dalam majmu' ini beliau meskipun bermarhab Syafi'i, tapi juga sering memberikan berbagai macam pendapat ulama lain. Sama halnya dengan Al-Mughni Ibnu Qudamah. Di sini juga, meskipun beliau bermadhab Hambali, tetapi beliau juga sering memberikan atau mencantumkan pendapat mazhab lain. Dan mereka tidak mengatakan pendapat saya itu benar dan yang lain salah. Tetapi ada pendapat seperti ini, ada pendapat seperti ini. Yang ini bisa jadi benar, itu bisa jadi. Tapi menurut saya, ini yang paling benar, ini yang paling rajih. Majelis Tarjih sendiri kan disebut dengan Majelis Tarjih, itu kan fungsinya merajihkan. Bukan menganggap yang lain salah. Rajih itu bukan berarti yang marjuh salah, belum tentu. Tetapi marjuh itu adalah pendapat yang lain bisa jadi itu lemah. Tapi belum tentu salah. Tarjih itu mengambil pendapat yang paling kuat. Yang paling kuat, bukan yang paling benar. Bukan berarti yang lain salah dan kita yang paling benar, tetapi kita mengambil pendapat yang menurut kita paling kuat, paling rajih. Makanya disebut rajih kan? Iya, yang paling kuat. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.